Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindak yang dapat mengganggu jalannya sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus tersedia untuk dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor register 367-PIT-2025-PN Sleman atas nama terdakwa Mukti Ali Zidan Albari kepada jaksa penuntut umum dan pengacara diharap masuk ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-B-2025-PN Sleman atas nama terdakwa Mukti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta persidangan untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib untuk kelancaran jalannya persidangan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ustaz. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Pada tim pengacara, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Kami siap. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara persidangan biasa dengan nomor register perkara 367-PID-B-2025 Pengadilan Negeri Sleman atas nama Mukti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat 3 Oktober 2025
Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa di ruang persidangan. Baik Yang Mulia, kepada terdakwa Mukti Alizi dan Albari dipersilakan memasuki ruang persidangan. Terdakwa dipersilakan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan rohani. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara yang telah terdapat di dalam BAP dan saya berharap saudara menjawabnya dengan jelas. Siapakah nama saudara terdakwa? Saya bernama Mukti Alizi dan Albari bin Nur Rahmat Di manakah tempat dan tanggal lahir saudara? di Magelang tanggal 2 September 1992. Berapakah umur saudara saat ini? 32 tahun Yang Mulia. Apakah agama Anda? Islam Yang Mulia. Pekerjaan Anda saat ini apa? Belum bekerja Yang Mulia. Di manakah saudara saat ini tinggal? Di Desa Pratakan RT 02 RW 02 Magelang. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 36 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, sekarang saya didampingi penasihat hukum yaitu saudara Nanda Faisal Radiansah dan Faradibah Abdul Hasan. Apakah betul mereka adalah penasihat hukum saudara? Ya, benar Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Yang Mulia, kami bawa surat kuasa yang kita. Baiklah, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Surat dakwaan nomor register perkara PDF 367-Sleman-2-08-2025. Identitas terdakwa: nama Mukti Alizi dan Albari. Tempat tanggal lahir: Magelang, 2 September tahun 1992. Umur 32 tahun. Agama Islam. Pekerjaan: belum atau tidak bekerja. Alamat tinggal atau domisili: Dusun Pelatakan RT 1 RW 1 Desa Bodowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Penahan terdakwa oleh penyidik rutan sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan 3 Juli 2025. Oleh penuntut umum rutan sejak 5 Agustus 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman rutan sejak 14 Agustus 2025 sampai dengan 12 September 2025. Dengan dakwaan tunggal bahwa terdakwa Mukti Alizi dan Albari pada hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempatan di Tena Dewa Refleksologi di Mall Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,5, Dusun Denggung, Kecamatan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, terdakwa Mukti Alizi dan Albari bin Budi Nur Rahmat datang ke Mall Sleman City Hall dengan menggunakan 1 unit sepeda motor dengan merek Beat dengan warna hitam dengan niat untuk mengambil barang di Tena Dewa Refleksologi. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda tersebut miliknya di dekat rumah makan Padang yang letaknya bersebelahan dengan
Mall Sleman City Hall. Selanjutnya, terdakwa tersebut berjalan kaki untuk memasuki ke dalam mall melalui tangga darurat yang berada di lantai LGM dan keluar di lantai 1. Kemudian menuju ke lokasi Tenan Diwef Refleksologi, bahwa kemudian sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengambil 1 unit laptop dari area kasir Tenan Diwef Refleksologi dan memasukkannya ke dalam sebuah tas yang telah disiapkan terdakwa dari rumah. Selanjutnya, terdakwa tersebut pergi membawa barang tersebut melalui jalan yang sama pada saat masuk. Bahwa pada saat hendak keluar dari area mall, terdakwa diberhentikan dan diamankan barang bukti oleh petugas security Mall Sleman City Hall, yaitu saksi Muhammad Royan Firdaus dan juga saksi Darindra Amin Rashid yang telah mengawasi pergerakan terdakwa melalui CCTV dan melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut. Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah untuk dimiliki dan selanjutnya hendak dijual untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut akan dipergunakan terdakwa Mukti Alizi dan Albari bin Rahmat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mukti Alizi dan Albari bin Budi Nur Rahmat, saksi korban Aditya Naufal Surya selaku leader store atau pimpinan Dewa Refleksologi Mall Sleman City Hall mengalami kerugian material ditaksir kurang lebih sebesar Rp8.500.000 atau setidak-tidaknya senilai dengan itu. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik barang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sleman, 16 Juni 2020. Baik, pada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti apa yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum? Apakah akan adanya pengajuan eksepsi yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengajukan eksepsi kepada penasihat hukum saya sebesarnya. Baik, pada penasihat hukum apakah akan mengajukan eksepsi? Baik, yang mulia kami tidak akan mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah mengerti terdakwa tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, kami belum telah kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Baik yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi. Namun pada persidangan hari ini kami belum siap yang mulia. Mohon dari itu kami membutuhkan waktu. Apakah saudara Kami setuju yang mulia kalau untuk menyiapkan saksi dan baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 6 Oktober 2025 dengan agenda acara pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum akan menghadapkan kembali dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Majelis hakim akan ditunda saja, jangan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Oke ya, stop dulu. Silakan dilanjut. Saya mohon nanti pesan saya ketika saksi-saksi diperiksa, ini terdakwa di samping PH ya, jangan disuruh keluar. Sama nanti ketika selesai putusan, setelah dijelaskan haknya, apakah mau banding atau tidak, nanti dipersilahkan terdakwa itu berkonsultasi dulu sama PH-nya, apakah mau banding atau menerima atau pikir-pikir, gitu ya. Setelah itu silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian. Sidang perkara pidana dengan nomor register 367-B-2025-PN Sleman atas nama terdakwa Mukti Alizi dan Albari. Kepada jaksa penuntut umum dan pengacara diharap memasuki ruang sidang.
Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-TB-2025-PN Sleman atas nama terdakwa Mukti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini, Senin, 6 Oktober 2025, segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi dan diharapkan untuk bersikap sopan dan tertib demi memperlancar jalannya persidangan. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah tim pengacara juga sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-PID-B-2025 Pengadilan Negeri Sleman atas nama terdakwa Mukti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, kepada terdakwa Mukti Ali Zidan Albari dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa dipersilakan. Baik, pada saudara terdakwa, para saudara terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan baik rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Maka jaksa penuntut umum, saksi-saksi dan alat buktinya siap dihadirkan di persidangan hari ini. Sudah siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, kepada penasihat hukum, beberapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Silakan hadirkan saksi yang pertama. Baik yang mulia, petugas untuk memohon untuk hadirkan saksi 1 atas nama Muhammad alias Zaki Ramadan di dalam ruang persidangan. Pada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan yang telah terdapat di dalam BAP dan saya berharap saudara menjawabnya dengan jelas. Yang pertama adalah siapa nama saudara saksi? Muhammad Ali Zidan Albari. Di mana tempat dan tanggal lahir saudara? Magelang 20 Januari 1995. Di mana alamat saudara saat ini? Jalan Taman 2 RT 1 RW 2 Karangrejo Kecamatan Kulangan. Apa agama saudara? Islam. Apa pekerjaan saudara saat ini? Tugas seperti di hospital. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus terlebih dahulu disumpah. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia. Baik, kepada petugas rohaniawan, silakan mengambil sumpah. Ya, sebelum masuk pada sumpah pada para saksi, apakah terdakwa keberatan apabila para saksi disumpah secara bersamaan dan diperiksa secara bersamaan? Tidak, yang mulia.
keterangan dan Muhammad al-Bibi di persidangan. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silakan duduk kembali. Kepada Rani silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau hubungan saudara kepada saudara terdakwa? Apakah saudara mengenal saudara terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwanya adalah mantan karyawan Komando Sulawesi Jumat. Ceritakan apa yang saudara lihat pada hari kejadian itu. Pada hari Jumat 13 Juli 2015 sekitar pukul 9.30 WIB saya sedang jaga malam di Sulawesi. Saya melihat ada naik tangga dari lantai setelah ada sedikit yang tidak mencurigakan. Saya lalu mengawasi kondisi. Apa yang anda lihat di CCTV tersebut? Saya melihat terdapat ada satu laptop dengan rekam super blok arah 14 warna hitam dari jalan langsung observasi jalan Dewa Sulawesi. Laptop itu dimasukkan ke dalam tas orang dulu yang duduk di bawah terdapat dari rumah. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan? Saya sudah menuju lokasi dan di lantai LCM sekitar pukul 02.40 WIB terdapat turun mulai lewat tangga di bawahnya. Saya langsung mengamankan ke pos security. Apa terdakwa mengakui kesalahannya? Ya, saat ini diinterogasi di pos security terdakwa mengakui bahwa saya mengambil laptop dari tenan dulu. Apa hanya laptop saja yang diambil oleh saudara terdakwa? Ya, terdakwa memang mengambil laptop. Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam mall? Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Jeep warna hitam yang parkir di rumah makan Padang di samping mall. Dia masuk lalu mengambil karena jurat di lantai atas. Apakah saudara saksi melaporkan kejadian ini? Dia langsung melakukan kejadian itu pihak tenan juga Sulawesi dan ke Polsek Sleman. Kepada jaksa penuntut umum, silakan barang bukti ke majelis. Selanjutnya adalah jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan oleh saudara saksi? Cukup tidak ada yang mulia. Mohon izin yang mulia, ini ada barang bukti yang perlu dihadirkan. Silakan. Baik, selanjutnya ini adalah jaksa penuntut umum. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Yang mulia, mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa terdakwa mengambil laptop? Tidak salah langsung, saya melihat oleh rekaman sendiri. Apakah CCTV tersebut menampilkan muka saudara terdakwa dengan jelas? Ya, wajahnya dengan cukup jelas di rekaman. Baik, mungkin pertanyaan dari kami cukup itu yang mulia. Baik, pada penambah terdakwa, silakan mengajukan pertanyaan kepada Hakim nomor 1, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia.
Wes. Pada saudara jaksa, pada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri bahwa terdakwa mengambil rekaman? Tidak secara langsung, saya tidak tahu rekaman. Apakah di rekaman tersebut menampilkan wajah terdakwa dengan jelas? Jawabannya itu tidak. Baik, mungkin pertanyaan dari kami yang mulia. Silakan nanti anggota 2 untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Cukup tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi? Ya, benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi berkenan untuk hadir dan memberikan keterangannya di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan berjabat-jabat dengan saksi dan ahli lainnya. Jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, petugas mohon dihadirkan saksi kedua atas nama Jundan Muhammad Al-Habibi ke persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi ini bertugas sebagai apa? Sebagai saksi korban yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara yang telah terdapat di dalam BAP dan saya berharap saudara menjawabnya dengan jelas. Saya ingin bertanya adalah nama saudara siapa? Nama saya Jundan Muhammad Al-Habibi. Di mana tempat dan tanggal lahir saudara? Bertempat di Magelang tanggal 11 Januari 1996 yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara saat ini? Dusun Pasinan RT 3 RW 2 Dalangan Gapak yang mulia. Apa agama saudara saat ini? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudara saat ini? Staf Kenan Bebek Refleksologi. Alamat di Sleman, Yogyakarta. Baiklah, pada apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah kepada saudara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa? Ya, saya mengenal yang mulia. Terdakwa adalah mantan karyawan di tempat saya bekerja. yang mulia. Kapan dan bagaimana saudara mengetahui adanya perjudian tersebut? Pada hari Jumat tanggal 13 bulan Juni tahun 2025 sekitar pukul 9.45 WIB, saya diberitahu oleh petugas keamanan mall Muhammad Arya Zaki Ramadan bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit laptop dari laci meja kasir teman kami yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah laptop yang diambil terdakwa merupakan milik Kenan Bebek Refleksologi? Nah, laptop tersebut milik kanan kami. Apakah terdakwa memiliki izin atau hak untuk mengambil laptop tersebut? Tidak, karena saat kejadian terdakwa sudah tidak bekerja di tempat kami. Kira-kira berapa nilai kerugian akibat kejadian tersebut? Sekitar 8.500.000. Yang mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung terdakwa mengambil laptop tersebut? Tidak, saya hanya menerima laporan dari petugas keamanan. Apakah laptop tersebut disimpan di tempat yang aman dan juga terkunci? Tidak, laptop disimpan di dalam laci meja kasir yang tidak tertutup. Dan apakah sebelumnya terdakwa pernah diberi akses pada laptop tersebut saat masih bekerja? Saat masih bekerja mungkin iya, tapi saat kejadian dia sudah tidak bekerja lagi. Baik,
sementara cukup yang mulia. Ya, Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, tidak ada yang mulia. Untuk Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke dalam mal? Saya diberitahu bahwa terdakwa masuk melalui tangga darurat dari lantai LGM dan memarkir motornya di rumah makan Padang di samping mall yang mulia. Apakah saudara mengetahui terdakwa mengakui perbuatannya saat diamankan? Saya diberitahu oleh petugas keamanan bahwa terdakwa mengakui telah mengambil laptop tersebut. Baik, kepada saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk kembali ke persidangan lagi. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan berjaga-jaga dengan saksi dan ahli. Pada jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang ingin diajukan di persidangan ini? Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada saksi yang akan diajukan untuk meringankan terdakwa? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Apakah saksinya saat ini sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke ruang persidangan. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Muhammad Riyad Firdaus ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saudara saya kembali kerja untuk memberikan keterangan dari saya. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah keberatan juga kedua saksi disoal secara bersamaan? Kami tidak keberatan yang mulia. Bisa datangkan saksi kedua. Ada saksi 2 atas nama dari Arif Nasib untuk memasuki ruang persidangan dengan semua. Pada petugas Rohaniawan, dipersilakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi bisa dimulai. Ya, kepada saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga kepada saudara terdakwa? Itu yang benar. Pertanyaan adalah, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum silakan untuk memberikan pertanyaan dimulai dengan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah yang saudara lihat pada tanggal 13 Juni tahun 2025 sekitar pukul 2:30 pagi? Saya melihat terdakwa keluar dari area seperti membawa tas biru. Karena jam operasional sudah tutup, saya curiga dan langsung menghentikan terdakwa. Setelah diperiksa, ditemukan satu unit laptop di dalam tas tersebut. Apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa sebelumnya? Tidak, saya belum melihat malam ini. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, saya baru mengetahui dan saya juga terkejut karena sepengetahuan saya terdakwa adalah seorang yang ramah dan baik-hati. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, tidak ada yang mulia. Ada hakim anggota 1, apakah yang ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini.
Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi dan ahli lainnya. Penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Danendra Abdul Rashid ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam menjalankan jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan dari ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara yang sebagaimana telah terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Siapa nama saudara saksi? Saya dan juga Di mana tempat dan tanggal lahir saudara? saya Magelang 20 Juni 1995. Di mana alamat tinggal saudara saat ini? Dusun Perapatan RT1 RW1 Gondowani Sawangan. Apa agama saudara saat ini? Islam. Apa pekerjaan saudara saat ini? Baik, sebelum apakah saudara saksi memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga kepada saudara terdakwa? Baik, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Dimulai oleh penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, selama diamannya, apakah terdakwa pernah menunjukkan hal-hal yang mencurigakan? Apakah saudara mengetahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa memang sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saudara saksi, apakah terdakwa sebelumnya itu pernah melakukan tindak pidana pencurian? Kalau menurut saya ya. Cukup dari kami yang mulia. Pada hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, ada yang mulia. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan? Ya. Baik, tidak ada yang mulia. Pada hakim anggota 2, apakah ada yang apakah pada hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih dan kami mohon kepada saudara saksi agar tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan jika diminta. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Pada saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan di persidangan nanti? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Pada jaksa penuntut umum akan dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian. Sidang perkara pidana dengan nomor register 367-B-2025-PN Sleman atas nama terdakwa Mufti Ali Zidan Albari kepada jaksa penuntut umum dan pengacara diharap memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-B-2025
PN Sleman atas nama terdakwa Mukti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi dan diharapkan untuk bersikap sopan dan tertib untuk memperlancar jalannya persidangan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Kami siap, Yang Mulia. Dan kepada pengacara, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-PID-B-2025 Pengadilan Negeri Sleman atas nama terdakwa Mukti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Mukti Ali Zidan Albari dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara dipersilakan. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, bagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan saudara korban? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah barang yang Anda curi? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara mengakui perbuatan tersebut? Saya mengakui, Yang Mulia, saya mengambil waktu karena untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, Yang Mulia. Yang Mulia, kami mohon agar majelis hakim bersikap kooperatif dan bahwa terdakwa ini sudah mengaku perbuatannya dan terdakwa juga belum pernah ditulis sebelumnya. Terdakwa juga masih muda dan menyelesaikan perbuatannya, Yang Mulia. Pada saudara terdakwa, apakah saudara pernah sebelumnya melakukan pencurian sepeda motor? Tidak, Yang Mulia. Saya pertama kali ini, Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Ada, Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, coba saudara jelaskan, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam tindak pencurian kali ini? Tidak ada ya. Saya melakukan sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Terdakwa, apakah benar saudara masuk melalui tangga darurat dan mengambil laptop dari laci kasir? Benar, saya melakukan lewat tangga darurat dan mengambil laptop dari laci kasir. Dan apakah saudara mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum? Saya sadar sekarang dan saya sangat. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Pada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujurnya? Ya, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, saya sudah melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologi kepada petugas. Mungkin itu pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Baik, kepada hakim majelis 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, saya mengetahui dan menyesal. Apakah saudara terdakwa menyesal karena melakukan pencurian itu? Iya, Yang Mulia, saya menyesal. Apakah Anda berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali? Tidak akan mengulangi.
hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Untuk itu kami belum mempersiapkan tuntutannya yang mulia, maka itu kami mohon ke majelis hakim supaya menunda sidang ini supaya kami ini dapat mempersiapkan tuntutan ini. Pada penasihat hukum, apakah setuju sidang ini akan ditunda? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini Jumat 10 Oktober 2025 kami rasa cukup dan kami tunda yaitu pada hari Senin 13 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum akan menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada penasihat hukum akan kembali hadir pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang hari ini kami nyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian. Sidang perkara pidana dengan nomor register 367-B/2025-PN Sleman atas nama terdakwa Mufti Ali Zidan Albari kepada jaksa penuntut umum dan pengacara diharap memasuki ruangan sidang. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-B/2025-PN Sleman segera atas nama terdakwa Mufti Ali Zidan Albari yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini Senin 30 Oktober 2025 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi dan diharapkan sikap sopan dan tertib demi kelancaran persidangan hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Kami siap yang mulia. Pada tim pengacara, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 367-B/2025-Pengadilan Negeri Sleman atas nama terdakwa Mufti Ali Zidan Albari yang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, kepada terdakwa Mufti Ali Zidan Albari dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Terdakwa dipersilakan. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Silakan kepada saudara terdakwa untuk kembali mengambil tempat duduk saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutan? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 367-B/2025-PN Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Majelis Hakim yang mulia, terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya lah kita dapat melanjutkan proses persidangan yang saat ini telah memasuki tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara, yaitu dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum dengan terdakwa atas nama Mukti Ali Zidan Albari bin Budi Nur Rahman. Dengan kesempatan ini, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah mencurahkan waktu. Majelis Hakim, terus Nabila, aku, Nadia. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya siap mendengarkan putusan sidang hari ini. Baik, putusan nomor 367 garis miring B garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dijatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Mukti Ali Zidan Albari bin Budi Nur Rahman, tempat tanggal lahir Magelang, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun Pelacakan RT 1 Desa Pondowangi, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan belum bekerja. Terdakwa ditangkap pada 13 Juni 2025. Terdakwa ditahan di rutan oleh satu penyidik sejak 14 tahun 14 Juni 2025 sampai 3 Juli 2025. Penuntut umum sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025. Ini menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama ini adalah bahwa terdakwa Mukti Ali Zidan Albari bin Budi Nur Rahman pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekitar pukul 1.00 WIB tanpa izin dari saksi Aditya Naufal Surya selaku leader store atau pimpinan di web refleksologi Mall Sleman City Hall mengambil 1-2 laptop dengan merek Asus model VivoBook A14 warna hitam dengan cara tersangka datang ke Mall Sleman City Hall dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Fit warna hitam dengan niat untuk mengambil barang di dalam web refleksologi. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah makan Padang yang letaknya bersebelahan dengan Mall Sleman City Hall. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang menunjuknya sebagai berikut. 1. Barang siapa 2 mengambil sesuatu barang, 3 sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa mengadili 1. Menyatakan terdakwa Mukti Ali Zidan Albari bin Budi Nur Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa Mukti Ali Zidan Albari bin Budi Nur Rahman dengan pidana penjara selama 8 bulan. 3. Menetapkan namanya terdakwa ditangkap dan ditahan dipulangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kertas warna biru untuk membawa laptop. Yang satunya lagi adalah unit sepeda motor merek Fit warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa Mukti Ali Zidan Albari bin Budi Nur Rahman. 1 unit laptop dikembalikan kepada jiwa refleksologi Mall Sleman City melalui saksi Aditya Naufal Surya. Dan yang terakhir ini adalah rekaman CCTV Mall Sleman City Hall. Yang keenam, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian putusan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Peradilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025
oleh Muhammad Aris Ali Mustafa SH MH sebagai Hakim Ketua, Bernadia Amalia SH dan Nabila Lutfi Salwa SH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan ke dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut oleh Terus kita lagi. Baik, apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? baik kepada para pihak yang merasa berkeberatan dengan isi putusan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pemeriksaan perkara nomor 367/P.B/2025/PN Sleman atas nama terdakwa Mufti Ali Zidan Albari pada hari ini dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya, kamu meninggalkan tanah.